Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sejarah korupsi di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang anggotanya adalah Rindiani Esterina Bana, Ivona Lydia Mendes, Maria MF Nogolando, Alexander Rivaldo Nono, dan Yumitro Aretwin BS. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana sih sejarah perkembangan korupsi di Indonesia? Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Secara umum, sejarah korupsi di Indonesia terbagi atas 2 periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Korupsi pada masa pra-kemerdekaan terjadi oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita, seperti yang terjadi pada kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, misalnya Kerajaan Singosari, Majapahit, Demak, dan Banten. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah karena perilaku korup dari sebagian para bangsawannya. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan. Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara, sedangkan Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah oleh Belanda. Pada tahun 1755, dengan perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi 2 kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dalam buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles terdapat pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat rimu atau pasrah terhadap keadaan, namun di pihak lain mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak, yang pada umumnya abdi dalam lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalam lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis. Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menyuburkan budaya korupsi di Nusantara. Tidak jarang, abdi dalam juga melakukan korup dalam mengambil upeti atau pajak dari rakyat. Selanjutnya, korupsi pasca kemerdekaan terbagi atas 3 masa, yaitu yang pertama, masa Orde Lama, yang kedua, Orde Baru, dan yang ketiga, era reformasi. Pada masa Orde Lama dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, yaitu Panitia Retolling Aparatur Negara atau PARAN, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Ahmad Nasution, dibantu 2 orang anggota, yaitu Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Pejabat pemerintah waktu itu diharuskan mengisi formulir yang disediakan. Istilah sekarang itu daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu diserahkan kepada PARAN tetapi langsung kepada Presiden. Melalui Kepres nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan Ahmad Nasution dan rekannya. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini kemudian dikenal dengan istilah Operasi Budi. Subandrio mengumumkan pembubaran PARAN atau Operasi Budi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotraf atau Komando Tertinggi Retolling Aparat Revolusi, di mana Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Subandrio dan Letjen Ahmad Yani. Dalam kurun waktu 3 bulan semenjak Operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan kurang lebih 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu saat itu. Karena dianggap mengganggu prestis Presiden, akhirnya Operasi Budi dihentikan. Korupsi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai Jaksa Agung.
pada tahun 1970 terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan KPK. Selanjutnya dibentuk Komite 4 yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Profesor Johannes, Kasimo, Mr. Wilopo, dan Acokro Minoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrus, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya macan ompong, karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa akhirnya ditanggapi Soeharto. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkop Kamtib, dibentuklah Opstip atau Operasi Tertib, dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstip terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal ini menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi. Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana agar memulai dari dirinya sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstip pun hilang ditiup angin tanpa bekas sama sekali. Selanjutnya, kita akan membahas korupsi era reformasi. Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya, korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi. Presiden B.J. Habibie kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Endojo. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di samping membubarkan TGPTPK, Gus Dur juga dianggap sebagian masyarakat tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kegemaran beliau melakukan pertemuan-pertemuan di luar agenda kepresidenan, bahkan di tempat-tempat yang tidak pantas dalam kapasitasnya sebagai presiden, melahirkan kecurigaan masyarakat bahwa Gus Dur sedang melakukan proses tawar-menawar tingkat tinggi. Di samping itu, proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus Bulogate dan pemerintahan Gus Dur pun lengser. Gus Dur kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Di era Presiden Megawati, komitmen untuk tetap memerangi korupsi juga terus digalakan. Pada masa inilah pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Struktur dan kelembagaan KPK tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Begitu dibentuk, KPK langsung bekerja ekstra keras. Tidak sedikit pejabat dan politisi, terutama DPR atau DPRD, yang diseret ke pengadilan atas tuduhan korupsi. Namun sayangnya, di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, kasus korupsi terus meningkat. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang dianggap
memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Nah teman-teman, begitulah sejarah korupsi di tanah air kita Indonesia. Pesan bagi kita semua, tanamkanlah dalam diri kita sikap anti korupsi demi mensukseskan negara yang bersih dari korupsi. Sekian dari kelompok 2, sampai jumpa.